Perkenalkan, nama saya Hayatur Rahman. NIM saya 22050192. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis konsultasi media untuk memenuhi tugas kewirausahaan media dan digital. Yang pertama yaitu latar belakang dan masalah yang teridentifikasi. Masalah yang pertama yaitu tren digitalisasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi media, menuntut adaptasi strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Munculnya banyak pemain baru di industri media menjadikan diferensiasi dan inovasi sebagai kunci keberhasilan. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern lebih memilih konten personalisasi yang relevan dan mudah diakses dibandingkan pendekatan media tradisional. Lalu masalah yang dihadapi, yang pertama yaitu kurangnya strategi. Banyak perusahaan tidak memiliki strategi media yang jelas sehingga mereka kesulitan mencapai target audiens secara efektif. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Klien sering mengalami tantangan dalam mengalokasikan anggaran media untuk memaksimalkan ROI pada kampanye mereka. Minimnya data, kurangnya analisis data yang mendalam membuat pengambilan keputusan berbasis media kurang optimal, yang berujung pada kampanye yang kurang efisien. Lalu tujuan bisnis. Yang pertama, peningkatan ROI. Membantu klien meningkatkan hasil investasi dari kampanye media melalui strategi yang terarah. Yang kedua yaitu penjangkauan audiens. Memastikan klien dapat menjangkau audiens target mereka dengan konten yang tepat waktu dan relevan. Yang ketiga yaitu inovasi strategi. Mendorong implementasi strategi media yang kreatif dan berbasis teknologi untuk memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu evaluasi berbasis data. Mengintegrasikan analisis data dalam setiap proses sehingga keputusan bisnis lebih akurat dan terstruktur. Yang kedua yaitu segmentasi pasar sasaran dan audiens. Demografi. Yang pertama yaitu usia pelanggan. Fokus pada kelompok usia produktif seperti generasi milenial antara umur 25 sampai 40 tahun yang lebih adaptif terhadap layanan digital. Yang kedua yaitu pendapatan. Menargetkan individu dengan pendapatan menengah ke atas yang lebih memungkinkan untuk berinvestasi dalam pembangunan bisnis. Yang ketiga yaitu profesi, melibatkan pengusaha, pemilik UKM dan manajer marketing yang membutuhkan strategi media inovatif dan konsultasi profesional. Selanjutnya itu psikografis. Yang pertama minat. Menarik audiens yang tertarik pada pengembangan bisnis, teknologi, dan optimalisasi media digital untuk pertumbuhan usaha mereka. Yang kedua, gaya hidup. Menyesuaikan layanan dengan individu yang cenderung menggunakan media sosial dan teknologi sebagai alat utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu perilaku. Mencari pelanggan yang berorientasi pada solusi, memiliki sikap proaktif dan antusias terhadap model bisnis berbasis data. Yang ketiga yaitu model bisnis dan strategi pendapatan. Yang pertama itu paket layanan. Layanan konsultasi mencakup analisis kebutuhan media dan rekomendasi strategi awal untuk bisnis kecil atau pemula. Yang kedua yaitu kampanye strategis. Penawaran lebih mendalam melibatkan perencanaan, eksekusi, dan pengelolaan kampanye media berbasis hasil untuk merek besar. Yang ketiga yaitu pendekatan yang disesuaikan. Paket layanan fleksibel yang dirancang sesuai dengan
tujuan spesifik klien seperti peluncuran produk atau peningkatan brand awareness. Selanjutnya, peluang kemitraan. Kolaborasi dengan platform, mengintegrasikan strategi dengan platform besar seperti Google, Facebook, TikTok untuk menjangkau audiens yang relevan. Yang kedua, kerjasama dengan influencer, membangun koneksi dengan influencer untuk kampanye berbasis persona yang memperkuat daya tarik merek. Yang ketiga yaitu sinergi perusahaan, bermitra dengan bisnis komplementer untuk penawaran gabungan seperti agensi kreatif atau perusahaan teknologi. Selanjutnya yaitu model berbasis langganan. Yang pertama, retainer bulanan. Klien membayar biaya tetap untuk layanan berkelanjutan seperti manajemen media sosial atau pelaporan analitik. Paket keanggotaan, memberikan akses ke alat eksklusif, webinar dan pelatihan yang dirancang untuk memberdayakan bisnis klien sepanjang tahun. Langganan berbasis hasil, pendapatan diikat dengan performa kampanye, memberikan motivasi tambah untuk mencapai KPI atau Key Performance Indicators. Yang keempat yaitu strategi pemasaran digital. Kampanye media sosial. Yang pertama, konten relevan, membuat postingan yang sesuai dengan target audiens dan selaras dengan nilai merek untuk menjaga konsistensi citra. Yang kedua, interaksi aktif berinteraksi melalui komentar, pesan, dan fitur live untuk membangun hubungan dengan audiens. Selanjutnya yaitu pemanfaatan platform, memahami karakteristik platform seperti Instagram dan TikTok untuk strategi konten yang lebih efektif. Selanjutnya, analisis data, menggunakan insight dan analisis media sosial untuk mengukur kinerja kampanye dan mengidentifikasi peluang peningkatan. Selanjutnya, iklan berbayar. Yang pertama, penargetan spesifik, memanfaatkan fitur penargetan demografis dan perilaku untuk menjangkau calon klien yang tepat. Yang kedua, format kreatif, menciptakan iklan yang menarik secara visual dan pesan yang jelas untuk meningkatkan tingkat klik dan konversi. Selanjutnya, pengelolaan anggaran, menentukan anggaran yang efisien dengan fokus pada ROI maksimal melalui pengujian dan optimalisasi iklan. Selanjutnya, analisa performa, memantau data kampanye secara berkala untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang kelima, aliran pendapatan dan proyeksi keuangan. Sumber pendapatan utama, biaya konsultasi. Pendapatan ini berasal dari tarif layanan konsultasi yang ditawarkan kepada klien dalam jangka pendek maupun panjang. Proyek berbasis kontrak. Pendapatan dari proyek khusus yang bersifat kontraktual seperti strategi media sosial atau peluncuran kampanye. Selanjutnya, contoh perkiraan keuangan. Yang pertama, pendapatan bulanan. Potensi pendapatan dirinci berdasarkan jumlah klien, jenis layanan, dan proyek yang berlangsung, misalnya 50 juta sampai 100 juta per bulan. Selanjutnya, biaya operasional. Estimasi pengeluaran untuk tim kerja, alat, dan pemasaran seperti 20 juta sampai 30 juta per bulan. Margin keuntungan. Dengan pengelolaan efisien, margin keuntungan diproyeksi sekitar 40-50% dari total pendapatan. Yang keenam, peran media digital dalam operasional. Yang pertama, komunikasi klien. Efisiensi saluran digital seperti email, chat, video, converse memungkinkan komunikasi cepat dan eliminasi hambatan geografis. Yang kedua, keterbukaan.
Media digital memfasilitasi dialog transparan antara konsultan dan klien, mempermudah diskusi strategi dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, responsivitas. Sistem respon otomatis atau peningkat melalui aplikasi memastikan keputusan klien dengan respon yang tepat waktu. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.